Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, dan selamat malam semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan ketika berada di bangku SMP ya, dulu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lagi ya. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan merupakan suatu gerak yang kecepatannya berubah ya, tiap detiknya secara teratur. Berarti yang berubah apanya? Yang berubah adalah kecepatannya ini. Yang berubah adalah kecepatannya setiap detik ya, secara teratur. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, kecepatannya tidak konstan karena tadi berubah-ubah kan, atau V tidak konstan ya. Kecepatan itu kan simbolnya V, kecepatan ya, velocity. Ada dua perubahan kecepatan ya. Yang pertama percepatan, ada yang namanya perlambatan. Ini sebenarnya sama saja, cuma arahnya berbeda atau nilainya juga berbeda ya. Kalau percepatan itu simbolnya A. A-nya itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif ya. A bernilai positif. Kalau perlambatan, A kurang dari 0 atau A bernilai negatif. Terus yang terakhir, percepatan atau perlambatan itu bernilai konstan ya. A-nya konstan, tidak 0. Kalau A-nya 0 itu GLB, kalau A-nya tidak 0 itu GLBB. A-nya konstan ya. Percepatannya konstan atau perlambatannya konstan. Seperti itu. Oke, lanjut. Kalian masih ingat ini ada 3 rumus yang digunakan pada gerak lurus berubah beraturan. VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, dan yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S ya. Keterangannya, V0 itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT adalah kecepatan saat T tertentu, satuannya juga meter per sekon. S itu jarak, satuannya meter. T itu waktu, satuannya sekon. Dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Seperti ini ya. Ini kalian sudah pernah mengenalnya atau sudah pernah tahu lah ya. Oke. Nah, tadi GLBB ada dua ya. GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Apa bedanya? Nah, di sini coba dilihat. Kalau GLBB dipercepat, itu kecepatannya bertambah setiap detiknya. Nah, arah vektornya seperti ini. Ini arah kecepatannya ke kanan, arah percepatannya juga ke kanan, atau searah ya. Arah kecepatan dan arah percepatan itu searah. Ini GLBB dipercepat. Sedangkan GLBB diperlambat itu berarti kebalikannya. Kecepatannya, misalkan kecepatannya ke kanan, berarti percepatannya ke kiri, atau sebaliknya. Kecepatannya ke kanan, percepatannya atau perlambatannya itu ke kiri arahnya ya. GLBB diperlambat artinya apa? Kecepatannya berkurang tiap detiknya. Kalau dipercepat berarti bertambah. Kalau diperlambat berarti berkurang. Seperti itu. Oke. Yang pertama kita bahas GLBB dipercepat. Tadi artinya kecepatannya bertambah setiap detik. Nah, contoh. Di sini ada mobil mula-mula diam mengalami percepatan 10 meter per sekon kuadrat selama 3 detik. Nah, ini ada percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, mobil mengalami perubahan ya, atau penambahan, karena ini percepatan. Penambahan kecepatan 10 meter per sekon tiap detiknya ya. Bertambah 10 meter per sekon tiap detiknya. Jadi mobil mula-mula diam, berarti kecepatannya 0. Terus mengalami percepatan 10 meter per sekon kuadrat kan. Jadi detik pertama kecepatannya bertambah jadi 10 meter per sekon. Karena
Tadi percepatannya 10 meter per sekon kuadrat kan artinya mengalami penambahan kecepatan 10 meter per sekon tiap detik. Nah, terus detik kedua bagaimana? Detik kedua ya tambah 10 lagi. Jadi 20 meter per sekon ya kecepatannya. Karena bertambah 10 sih. Nah, detik ketiga jadi berapa? Detik ketiga jadi 30 meter per sekon seperti ini ya. Jadi bertambah 10 10 10 terus setiap detik. Nah, dapat disimpulkan bahwa vektor arah kecepatan itu searah dengan vektor arah percepatan. Artinya benda mengalami percepatan ini. Arah kecepatannya ke kanan, percepatannya juga ke kanan. Ini berarti bendanya mengalami percepatan seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas GLBB diperlambat. Artinya kecepatannya berkurang tiap detiknya. Perlambatan sih. Nah, di sini mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon, mengalami perlambatan 10 meter per sekon kuadrat selama 3 detik. Perlambatan 10 meter per sekon kuadrat artinya mobil mengalami perubahan atau pengurangan kecepatan 10 meter per sekon setiap detik. Berarti nanti berkurang kecepatannya. Nah, mula-mula kecepatannya itu 30 meter per sekon. Terus detik pertama bagaimana? Detik pertama kecepatan berkurang 10, jadi 20 meter per sekon. Ini lihat arah kecepatan dan arah perlambatan atau percepatannya ini. Perlambatan ya. V-nya ke kanan, A-nya ke kiri karena perlambatan. Nah, detik keduanya bagaimana? Ya 20 meter per sekon dikurangi 10. Ya jadi 10 meter per sekon ngurangi 10. Seperti ini. Detik ketiga bagaimana? Detik ketiga ya berhenti karena berkurang 10 meter per sekon sih. Nah, ini kalau perlambatan itu mobilnya sama saja mengurangi kecepatan ya atau mengerem seperti itu sama saja lah ya. Nah, di sini terlihat bahwa vektor arah kecepatan berlawanan arah ya, ini bukan berlawanan searah, berlawanan arah dengan vektor arah percepatan. Artinya benda mengalami perlambatan. Ini bendanya mengalami perlambatan seperti ini penggambarannya ya. Oke. Dari ilustrasi tadi kita dapat menggambarkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau VT, V terhadap T ya, sebagai berikut. Nah, di sini ada grafik GLBB dipercepat. Tadi kalau GLBB dipercepat, kecepatannya bertambah setiap detik. Nah, detik pertama itu 0 meter per sekon atau detik awalnya atau detik mula-mula ya, mula-mula lah ya. Detik ke 0. Lalu detik pertama bertambah ini. Lihat ini. Jadi apa namanya? Jadi 10. Ketika detik 1 kecepatannya 10 meter per sekon. Terus detik 2 nambah lagi jadi 20 meter per sekon. Detik ketiga jadi 30 meter per sekon. Ini membaca grafik seperti ini ya. Nah, ini kan bertambah, berarti grafiknya linier, naik ya. Linier naik seperti ini. Nah, kalau perlambatan bagaimana? Kalau perlambatan itu kan berkurang, setiap detik berkurang. Jadi liniernya itu turun seperti ini ya. Turun ini perlambatan namanya GLBB diperlambat. Detik mula-mula atau detik ke 0 itu kecepatannya 30. Terus detik pertama ngurangi kecepatannya jadi 20 ini kan tadi ya. Detik kedua bagaimana? Ngurangi lagi jadi 10 meter per sekon. Detik ketiga jadi 0 atau berhenti. Ini namanya GLBB diperlambat seperti ini ya. Ini GLBB diperlambat. Ya, semoga tidak ada masalah. Nah, selanjutnya di sini GLBB dipercepat tapi kecepatan awalnya 0.
Apa ada yang kecepatan awalnya tidak nol? Ada. Nah, seperti ini penggambarannya. Ini grafiknya naik ya, linear naik, tapi ini kecepatan awalnya tidak nol. Kalau tadi ini kecepatan awalnya nol. Ini ketika mula-mula atau kecepatan awalnya itu 10 ya. Jadi detik pertama nambah 10 ya ini ya. 10, detik kedua nambah 10 lagi, detik ketiga jadi 40. Seperti ini. Ya, ini mempunyai kecepatan awal 10 meter per second seperti itu. Oke, ini GLBB. Ini grafik GLBB dipercepat, kecepatan awalnya 0. Ini grafik GLBB dipercepat, kecepatan awalnya tidak 0. Ini mempunyai kecepatan awal tertentu, ini 10. Nanti ya bebas, bisa 30, bisa 40, bisa 50. Bebas, nanti tergantung soal. Nah, bagaimana grafik hubungan jarak terhadap waktu S terhadap T? S terhadap T itu berbentuk apa namanya? Kurvanya itu kurva kuadratik seperti ini ya, atau berbentuk parabola, karena S merupakan persamaan kuadratik. Ini T-nya kan kuadrat. Ini grafiknya itu grafik parabola seperti ini, buka parabola buka seperti itu ya. Nah, grafik hubungan percepatan terhadap waktu bagaimana? Karena percepatan konstan, artinya percepatan setiap detiknya itu tetap atau dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini kan konstan. Jadi, mau detik berapapun, percepatannya itu sama. Karena konstan, seperti itu. Oke, sekarang latihan soal. Sebuah benda mula-mula diam, mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. Berapa kecepatan benda setelah dipercepat 4 sekon? Nah, ini kita menggunakan cara rumus ya. Diketahui kecepatan awalnya 0 karena mula-mula kan diam. Ini mula-mula diam. Jadi kecepatan awalnya 0. Mengalami percepatan. Percepatan 3 meter per sekon kuadrat ya. Waktunya berapa? Waktunya 4 sekon. Ditanyakan kecepatan ketika T-nya 4 sekon atau dapat disimpulkan sebagai V4 ya. V ketika T-nya 4 sekon. Sama dengan berapa? Jawab. Kita punya 3 rumus ya. Nah, VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kita gunakan rumus yang mana? Ya, yang paling mungkin kita menggunakan rumus yang pertama. Karena apa? Kalau kedua kita belum punya S-nya. Kalau yang terakhir kita juga belum punya S-nya. Ya, paling mungkin kita menggunakan yang pertama. Nah, berarti VT sama dengan V0 plus AT. Tinggal dimasukkan yang diketahui pesan-pesannya. Berarti V4 sama dengan 0 ini karena V0-nya 0 karena percepatan mula-mulanya itu 0 karena diam. Plus A-nya 3. T-nya berapa? T-nya 4. Berarti 0 plus 3 kali 4 12. Berarti V4 V ketika T-nya 4 sekon sama dengan 12 meter per sekon ini. Jadi kecepatan benda setelah 4 sekon sebesar 12 meter per sekon. Seperti itu. Nah, selanjutnya cara tanpa rumus ya. Ini cara 2 ini ya. Saya belum merubahnya. Ini cara 2 tanpa rumus. Nah, kita tahu mula-mula benda diam. Berarti kecepatan awalnya itu 0. V0-nya itu 0 meter per sekon. Kita tahu juga percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, artinya benda mengalami perubahan atau penambahan kecepatan 3 meter per sekon setiap detiknya. Nah, detik pertama kecepatannya 3 meter per sekon, detik kedua 6 meter per sekon, detik ketiga tambah 3 lagi jadi 9 meter per sekon, detik keempat tambah 3 lagi berarti jadi 12 meter per sekon. Karena kecepatan awalnya 0, maka V4 atau VT4, V ketika T-nya 4 sekon sama dengan 0 plus 12. 0 dari mana? 0 itu karena kecepatan awalnya 0. Berarti kecepatan mula-mulanya 0. Berarti 0 plus 12 sama dengan 12 meter per sekon. Seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, yang soal yang kedua.
Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. Berapa kecepatan benda setelah dipercepat 4 sekon? Nah, kalau tadi kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mulanya itu 0 atau diam kan? Nah, ini sudah mempunyai kecepatan awal. Kecepatan awalnya berapa? 5 meter per sekon. Jadi kita bisa tuliskan kecepatan awalnya itu 5 meter per sekon. Percepatannya berapa? Percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. T-nya 4 sekon. Ini kita cari menggunakan rumus ya. V4 ya. V4-nya berapa? Nah, ada 3 rumus. Sama ya, kita menggunakan yang pertama. Berarti nanti VT sama dengan V0 plus AT. Berarti V4 sama dengan V0-nya itu kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya tadi 5 meter per sekon ditambah percepatannya itu 3 meter per sekon kuadrat dalam waktu 4 sekon dikali T-nya berarti 4. Berarti V4 sama dengan 5 plus 3 kali 4 itu 12. Berarti 5 tambah 12 itu 17 meter per sekon. Jadi kecepatan benda setelah 4 sekon adalah 17 meter per sekon. Seperti itu. Oke. Nah, kita menggunakan cara 2. Ini cara 2 tanpa rumus. Ya. Kita tahu, maaf ini bendanya tidak diam ya. Maaf ini salah. Kecepatan mula-mulanya itu 5 meter per sekon. Ini 5 meter per sekon ya. Nah, 3 meter per sekon artinya 3 meter per sekon kuadrat artinya benda mengalami penambahan kecepatan 3 meter per sekon setiap detik. Ya. Berarti detik pertama 3 meter per sekon, detik kedua kecepatannya 6 meter per sekon, detik ketiga kecepatannya 9 meter per sekon, detik keempat kecepatannya tambah 3 lagi jadi 12 meter per sekon. Nah, karena kecepatan awalnya itu 5 meter per sekon, maka V4 sama dengan 5 ditambah 12. 5 itu dari mana? 5 itu kecepatan awalnya. Sama dengan 12 meter 5 plus 12 ya sama dengan 17 meter per sekon seperti itu. Ya, di sini ada kesalahan, mohon maaf. Ini saya coret ya. Saya coret dulu. Saya coret menggunakan pen ya. Pennya berwarna apa? Pennya berwarna merah ya. Biar jelas. Ini salah, mohon maaf. Ini salah. Ini bendanya tidak diam. Oke ya. Saya ralat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga tidak ada pertanyaan. Semoga sudah paham semuanya. Semoga bermanfaat juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.